Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membaca kitab Risalatul Mu'awana halaman 13 baris keempat dari atas. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa 'alaika bitamassuki bil kitabi was sunnah wal i'tisami bihima. Wa 'alaika, lazimkan olehmu wahai saudaraku, bitamassuki, senantiasa berpegang, bil kitabi, dengan kitab Al-Qur'an, was sunnati, dan dengan sunnah Nabi, wal i'tisami bihima, dan berpegang teguh dengan keduanya, kitab dan sunnah. Kenapa kita harus berpegang teguh kepada kitab dan sunnah? Fa innahuma dinullahil qawimi wa siratuhul mustaqimi. Karena bahwa sungguh keduanya, kitab dan sunnah Nabi, itu dinullahil qawim, itu agama Allah yang lurus, wa siratuhul mustaqim, dan jalannya Allah yang lurus. Man akhadha bihima salima wa ghanima wa rasyada wa asima. Yang bermula siman yang mengambil ia dengan keduanya. Bermula siapapun orang yang mengambil ia, berpegang ia dengan keduanya, kitab dan sunnah, salima, niscaya selamat ia, wa ghanima, beruntung ia, wa rasyada, terpetunjuk ia, wa asima, dan selamat ia. Wa man hada anhuma dhalla wa nadama wa halaka wa kasama. Dan bermula siapapun yang meninggalkan ia, menjauhkan diri ia, anhuma, dari keduanya, kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, dhalla, niscaya sesat ia, wa nadima, menyesal ia, wa halaka, hancur ia, wa qasima, dan terkalahkan ia. Nah, jadi beliau menganjurkan kita untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faj'alhuma hakimaini 'alaika wa mutasarrifina fika. Faj'alhuma, maka jadikan olehmu akan keduanya kitab dan sunnah, hakimaini, akan sebagai hakim, akan sebagai hakim 'alaika, terhadap dirimu, akan sebagai pemutus segala perkara terhadap dirimu, wa mutasarrifina fika, dan sebagai orang yang jadikan olehmu akan keduanya kitab dan sunnah, akan mutasarrifin, akan sebagai yang mengurus dirimu, fika, yang mengurusi dirimu. Warji' ilaihima fi kulli amrika, kembali olehmu kepada keduanya kitab dan sunnah, fi kulli amrika, dalam segala urusanmu, mutamassilan li wasiyatillahi wa wasiyati rasulihi, hal keadaan kamu itu yang menjunjung tinggi, melaksanakan bagi wasiat Allah dan wasiat Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menganjurkan kita hendaklah segala yang kita lakukan itu sesuai dengan keputusan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul, taat olehmu akan Allah, wa athi'ur rasul, taat olehmu akan Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat olehmu akan ulil amri daripada kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, maka bila kamu berselisih, fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih, fi syai'in, pada sesuatu, farudduhu, maka kembalikan olehmu akannya sesuatu yang berselisih tadi, ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. Apa maksud kepada Allah dan Rasul? Ay ilal kitab was sunnah, kepada kitab dan sunnah Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, usikum bima in tamassaktum, usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati, kitabillahi wa sunnati, atau kitabullahi wa sunnati. Usikum, kata Nabi, aku pesan kepada kalian, bima, dengan sesuatu,
ini tasamtum bihi, jika kalian berpegang dengan sesuatu itu, lan tadillu, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lama. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah, wa sunnati, dan sunnahku, kata Nabi. Fa in sarraka an takuna 'alal huda salikan lil mahjatil bayda'i allati la 'iwaja fiha wa la amta fa'arid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi was sunnah. Fa in sarraka, maka jika menggembirakan akan dirimu, antakuna, oleh bahwa adalah engkau itu, alal huda, berada di atas petunjuk, salikan, hal keadaan engkau itu yang menempuh, lil mahjatil bayda, bagi jalan yang lurus, allati la iwaja fiha, yang tidak ada kebengkokan dalamnya jalan, wala amta, dan tidak pula berbukit. Fa'arid jami'a niyatika, maka bawakan olehmu, datangkan olehmu jami'a niyatika, akan seluruh niat-niatmu, wa akhlaqika, seluruh akhlak-akhlakmu, wa a'malika, seluruh amal-amalmu, wa aqwalika, dan seluruh ucapan perkataanmu, alal kitab was sunnah, terhadap kitab dan sunnah. Fa in sarraka, jadi jika kita pengen, jika membahagiakan akan dirimu oleh bahwa adalah engkau itu di atas petunjuk, jika kita kepengen berada di atas petunjuk, di dalam petunjuk Allah, pengen menempuh mahjatal bayda, pengen menempuh jalan yang lurus, la iwaja fiha, jalan yang lurus yang tidak ada bengkok, wala amta, dan tidak pula berbukit, fa'arid, maka bawakan olehmu sekalian niatmu. Beliau menganjurkan kita, segala niat kita, segala akhlak kita, amal perbuatan kita, ucapan kita, hendaklah semuanya kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Fakhudh ma wafaqa wada' ma khalafa, maka ambil olehmu akan ma yang muwafakat ianya ma, wada' ma khalafa, dan tinggalkan olehmu akan apa yang menyalahi ia. Setiap ucapan, niat, perbuatan, akhlak kita ukur dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bila yang sepakat dengan Al-Quran, maka lanjutkan, laksanakan, amalkan. Yang menyalahi, yang mukhalafah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Wa'mal 'alal ihtiyati wattabi'il ahsana abadan, amalkan olehmu alal ikhtiyat, atas hal-hal yang pasti, wattabi'il ahsan, ikut olehmu akan yang terbaik abadan, selama-lamanya. Jadi beliau menganjurkan, hendaklah amal kita amal yang ikhtiyat, sesuatu yang pasti, kita ambil pendapat-pendapat yang paling kuat terus, yang paling baik. Jangan mengamalkan yang dhaif-dhaif, yang dikhilaf, yang diikhtilafkan orang. Wala tabtadi' fid din, dan janganlah engkau membuat-buat dalam agama. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan janganlah engkau mengikuti akan selain jalan orang yang beriman. Bila engkau membuat-buat dalam agama dan mengikuti yang bukan jalan orang yang beriman, fatakhsurat dunya wal akhirah, maka engkau akan merugi di dunia dan di akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itu dia kerugian yang nyata. Nah, karena itu bila pengen selamat, hendaklah akhlak kita, ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita, niat kita, dan semuanya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa iyyaka wa muhdasatil umuri wa muhtalafatil ara'i. Wa iyyaka, waspada olehmu, tinggalkan olehmu akan muhdasatil umur, akan perkara-perkara yang baru, wa muhtalafatil ara', dan akan perbedaan-perbedaan pendapat, hal-hal yang baru-baru dalam agama, kemudian hal-hal yang diperdebatkan orang, tinggalkan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, karena maka sungguh telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, kullu muhdasatin bid'atun, bermula setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan bermula setiap yang bid'ah itu sesat. Bid'ah yang tercela, bid'ah yang madhumah itu sesat. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa alaihi raddun. Man ahdasa, bermula siman yang mengada-ngada ia, fi amrina, pada urusan kami ini,
ma laisa minhu, akan sesuatu yang tidak ada ia minhu daripadanya urusan kami, fahuwa alaihi raddun, maka bermula dianya ma kepadanya siman itu ditolak. Man ahdasa fi amrina, siapapun yang mengada-ngada ia pada perkara kami, pada agama kami, hadza, agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari agama, fahuwa raddun, fahuwa alaihi raddun, maka itu akan ditolak. Artinya tidak boleh mengadakan hal-hal yang baru khususnya dalam masalah agama. Jadi ini tentang hadis bid'ah, para ulama telah membahasnya panjang lebar, tinggal kita membacanya. Pada kesempatan ini kita tidak sedang membahas tentang bid'ah, mana yang masuk kategori bid'ah, mana yang tidak masuk dalam kategori bid'ah. Wal bid'u salasun, di sini ada wal bid'u salasun, bid'ah jamak. Bid'atun mufrad, bid'ah jamak. Wal bid'u salasatun, berulah bid'ah itu ada 3 macam. Bid'atun hasanatun, yang mana aja 3, bid'atun badal kepada salah satu, badal ba'at. Bid'atun hasanatun, ada bid'ah yang baik. Yang mana bid'ah yang baik? Wahiyya mara'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu isaril aslah wal anfa' wal ahsan. Dan bermula dianya bid'ah yang baik, yang hasan itu sesuatu ra'ahu, yang melihat akannya oleh a'immatul huda, oleh pemimpin-pemimpin, oleh ulama-ulama, oleh a'immatul huda, ulama-ulama yang mendapatkan petunjuk, mimma yuwafiqul kitab, daripada hal-hal yang muwafakat ia, yang sejalur ia akan kitab dan sunnah, min haitsu isaril asla, ditinjau dari segi mengutamakan yang paling aslah, yang paling baik, wal anfa, yang paling bermanfaat, wal hasan, dan yang paling baik. Jadi bid'ah hasanah itu sesuatu yang sudah dipahami oleh para ulama, yang sesuai dengan kitab dan sunnah Nabi, ditinjau dari lebih baiknya, lebih bermanfaatnya, lebih maslahatnya bagi masyarakat, itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Wazalika, dan bermula demikian itu kajam'il Quran, seperti mengumpulkan Quran fi mashafin, dalam satu mashaf, li Abi Bakar, bagi Abi Bakar, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Wa nasbid diwani wa sholatit tarawihi li Umar, dan seperti membuat satu dewan permusyawaratan dan sholat tarawih berjamaah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa tartibil mashafi wal adzanil awwali yaumal jum'ah li Utsman, dan seperti mencetak mushaf menjadi beberapa mushaf, dibagikan ke seluruh daerah, azan yang pertama pada hari Jumat yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa ahkami qitalil bughati li Ali radhiyallahu anhu, dan seperti hukum memerangi para pemberontak, yaitu pertama kali diadakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wal khulafaul arba'ah, semoga Allah meridai semuanya, semoga wal khulafaul arba'ah, semoga Allah meridai wal khulafail arba'ah, semoga Allah meridai para khulafah yang 4 semuanya. Nah, jadi itulah bid'ah hasanah, hal-hal yang menurut para ulama, lebih-lebih para khulafah yang 4 dulu, mereka mengatakan itu sejalan dengan kitab dan sunnah, itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Wasaniyah bid'atun malmumatun ala lisaniz zuhdi wal qanaati faqat, dan bermula yang kedua itu bid'ah yang tercela ala lisaniz zuhdi wal qanaah faqat. Nah, itu ditinjau tercela untuk menjaga kezuhudan dan qanaah saja. Nah, bukan tercela dalam arti itu sangat-sangat dilarang dan haram, bukan, tetapi ini tercela karena bertentangan dengan zuhud dan qanaah. Jadi tercela ditinjau dari segi itu, bertentangan dengan zuhud. Contoh wazalika, bermula demikian itu bid'ah tercela kata wasu'i fil malabi, seperti terlalu berlapang-lapang dalam pakaian, mewah dalam berpakaian. Boleh-boleh saja sebenarnya, namun ditinjau dari mengamalkan zuhud ini tidak baik.
Kata wasu'i fil malabis, mewah dalam berpakaian, wal ma'kali dalam makan makanan, wal masakinil mubahah dan dalam tempat-tempat yang dibolehkan. Boleh saja sih sebenarnya kita bikin rumah mewah-mewah, namun ini kan kurang zuhud, jadi tercela. Wasalisa bid'atun mazmumatun mutlakan. Yang ketiga, bermula yang ketiga itu bid'ah tercela secara umum, memang tercela sama sekali, artinya haram. Wahiyya ma khalafa nususal kitab wa sunnah aw kharaka ijma' al ummah. Dan bermula dianya bid'ah yang tercela secara umum itu mah sesuatu yang menyalahi ya nususal kitab, akan nas-nas kitab dan sunnah, aw kharaka ijma' al ummah, atau menyalahi ya akan ijma' ummah. Nah, jadi setiap perkara yang menyalahi kitab dan sunnah Nabi atau menyalahi ijma' umat semuanya, ini bid'ah tercela yang haram untuk dilaksanakan. Waqad waqa'a min hadzan naw'i lil mubtadi'ati katsirun fil usuli wa qalla wuqu'uhu fil furu'i. Dan sungguh telah terjatuh daripada ini bagi bid'ah oleh kebanyakan fil usuli dalam masalah usul, wa qalla wuqu'uhu dan sedikitlah oleh terjadinya ini bid'ah fil furu' dalam masalah furu'. Jadi bid'ah yang ketiga ini yang haram ini banyak terjadi pada asal akidah. Dalam bab akidah banyak juga golongan yang terjatuh ke dalam bid'ah ini. Adapun dalam masalah furu' syariah semacam hukum-hukum fikih itu sedikit. Wa kullu man lam yubalik fit tamassuki bil kitab wa sunnah wa lam yubaddil yubazzil wus'ahu fi mutaba'atir rusul wa huwa ma'a zalika yadda'i anna lahu makanatan minallahi ta'ala fala taltafit ilaihi wa la ta'raj alaihi wa intara fil hawa wa masya 'alal ma'. Fa kullu man lam yubalik, dan bermula setiap orang yang tidak sangat-sangat ia dalam berpegang kepada kitab dan sunnah, walam yubazzil wus'ahu, dan tidak mempergunakan ia akan seluruh kesanggupannya fi mutaba'atir rusul dalam mengikuti rasul, wa huwa ma'azalik, padahal dianya siman bersama demikian tidak berpegang kepada Quran dan tidak berpegang dalam mengikuti rasul, wa huwa ma'azalik, dia bersama demikian itu yadda'i mengaku ia anna lahu makanatan, wa sungguh baginya seseorang itu punya kedudukan minallah di sisi Allah Ta'ala, fala taltafit ilaihi, maka janganlah engkau peduli kepadanya, wala ta'ruj alaihi, janganlah engkau mendatangi kepadanya, wa intara fil hawa, sekalipun terbang ia di udara, wa masya 'alal ma, sekalipun berjalan ia di atas air, wa tuyat lahul masafah, sekalipun dilipatkan dipendekkan baginya akan jarak masafah, wa khurikat lahul adah, sekalipun terbelah baginya oleh adat. Jadi musannif di sini mengajarkan kita, menganjurkan kepada kita untuk hati-hati. Setiap orang yang tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, dia tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, tidak kita lihat tingkah lakunya tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengaku dia punya kedudukan di sisi Allah, dia punya kelebihan. Kata beliau, kita jangan peduli orang itu, jangan ngikuti dia, sekalipun dia bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, wa tuyat lahul masafah, sekalipun dia bisa memendekkan jarak dari sini mau ke tempat yang lain sekejap mata, atau khurikat lahul adah, dia bisa melakukan hal-hal yang menyalahi adat, tetap kita tidak boleh mengikutinya. Fa inna dzalika yaka'u katsiran lisyayatin was-saharati wal kahani wal mu'arrafin wal munjimin wa ghairihim minadh dhalal. Karena bahwa sungguh demikian bisa berjalan di air, terbang di udara, bisa menghilang dan segala macam itu, ya kamu kasiran itu terjadi ia pada kebanyakan li syayatin, bagi syaitan-syaitan, was-saharati tukang-tukang sihir, wal kahan tukang-tukang tenun, wal mu'arrafin dan paranormal, wal munjimin para ahli nujum, wa ghairihim dan lain-lain minad dhalal daripada orang-orang yang sesat. Karena hal-hal yang aneh itu sering terjadi pada setan. Itu hal sangat sepele sekali. Setan yang biasa melakukannya, tukang sihir, tukang tenung dan pesulap dan sebagainya. Jadi jangan terpengaruh dengan keanehan-keanehan.
Wala yakhruj mislu dzalik an kaunihi istidrajan wa talbisan ila kaunihi karamatan aw ta'yidan illa wujudal istiqamah fi man dhahara alaihi. Wala yakhruju mislu dzalik, dan tidak keluarlah oleh seumpama demikian daripada keadaannya demikian itu istidrajan, itu istidrat wa talbisan dan talbis ila kaunihi kepada keadaannya yang demikian itu karamat, satu kemuliaan, wa ta'yidan dan penguatan, illa kecuali wujudul istiqamah oleh adanya istiqamah fi man dhahara alaihi pada siman yang zahir ianya keajaiban tadi kepadanya siman. Wala yakhruju misla hadza, dan tidak akan keluar akan misil ini daripada keadaannya ini itu istidrajan wa talbisan. Jadi orang yang bisa aneh-aneh terbang di udara, berjalan di atas air dan seterusnya, itu belum bisa dikeluarkan dari kategori istidrajan. Bisa saja itu pembiaran dari Allah supaya itu orang makin sesat, atau talbisan, semacam penyamaran, pencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Tidak akan keluar demikian dari bisa dianggap istidrat, tidak bisa dianggap itu sebagai satu karamah atau penguatan dari Allah, melainkan oleh wujudul istiqomah. Wujud ini fa'il yakhruja. Dari mana kita tahu bahwa seseorang yang bisa berjalan di udara, bisa berjalan di air, segala macam, itu karamah atau penguatan dari Allah. Yang bisa membedakannya itu yaitu adanya istiqomah. Kita lihat orang itu yang memiliki keajaiban tadi, dia istiqomah enggak di jalan Allah, istiqomah enggak dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bila istiqomah itu bisalah dianggap sebagai satu karamah, bila tidak itu dianggap istidraj. Wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yulabbisun 'alal ghawgha'i was-safalati alladhina ya'buduna Allah 'ala syaqqin. Wahadal maghrur, dan bermula ini orang-orang yang tertipu yang mendapatkan keajaiban-keajaiban tadi, wa amsaluhu, dan semisil-misilnya ini si maghrur. Wahadal maghrur, dan bermula ini orang yang tertipu tadi dan seumpama-umpamanya, tukang tenung, tukang sihir dan seterusnya. Innama yulabbisun, hanya saja mereka itu menyamarkan alal ghawgha terhadap orang-orang yang bodoh, wasafalah orang-orang yang rendah, ya'budunallah ala syakin, yang menyembah oleh mereka itu akan Allah dalam keraguan. Mereka hanya bisa menipu orang-orang bodoh, orang-orang awam yang masih ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keajaiban ahli sulap-sulap yang mereka punya bisa untuk menyesatkan orang lain. Wa amma ulul uquli wal albab faqad alimu anna tafawutal mu'minina fil qurbi minallahi ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasul. Wa amma ulul uqul, wa amma ulul uquli, adapun orang-orang yang berakal, wal albab, orang-orang yang punya akal dan punya kecerdasan, faqad alimu, mereka itu sungguh tahu, anna tafawutal mu'minin, wa sungguh perbedaan orang beriman, fil qurbi minallah, dalam dekat daripada Allah, ala hasabi, itu menurut kadar perbedaan mereka, fi mutaba'atir rasul, dalam mengikuti rasul. Jadi orang yang berakal, orang yang beriman itu paham benar dekat tidaknya seseorang dengan Allah itu bisa diukur dengan dekat tidaknya seseorang dengan Rasulullah. Seukuran mana kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seukuran itu pula dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innahu kullama kanatil mutaba'atu akmalu kanal qurbu minallahi atamu. Dan bahwa sungguhnya setiap kali adalah mengikuti itu lebih sempurna, niscaya adalah dekat daripada Allah itu lebih sempurna. Jadi makin sempurna kita mengikuti Rasul, maka makin sempurna pula kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanatil ma'rifatu bihi ajal, dan adalah mengenal dengannya Allah itu lebih mulia. Waqad qasada Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarah rajulin yusafu bil wilayah, dan sungguh telah bermaksud oleh Abu Yazid Al-Bustami ila ziyarati rajulin, kepada mengunjungi seorang laki-laki yusafu, yang disifatkan akan laki-laki itu bil wilayah, dengan kewalian. Jadi Abu Yazid Al-Bustami pengen mengunjungi seorang laki-laki yang terkenal sebagai seorang wali. Faqa'ada lahu fil masjid, maka duduk ianya Abu Yazid, lahu baginya laki-laki itu, duduk ianya Abu Yazid, lahu baginya laki-laki, duduk menunggu laki-laki itu, fil masjid, di dalam masjid.
Falamma kharaja hadarathu nukhamah, maka manakala keluar ianya laki-laki, hadarathu nukhamah, tiba-tiba hadir kepada laki-laki itu oleh dahak. Ketika laki-laki yang disebut sebagai wali tadi keluar dari masjid, tiba-tiba dia berdahak. Farama biha fi haitil masjid, maka membuang ia dengannya dahak tadi dalam dinding masjid. Seorang laki-laki yang disebut sebagai wali tadi meludah ke dinding masjid. Faraja'a Abu Yazid, maka kembalilah oleh Abu Yazid, walam yajtami bihi, dan tidak mau bertemu ia dengannya laki-laki tadi. Abu Yazid kembali enggak mau bertemu dengan laki-laki yang dianggap sebagai wali. Waqala, berkata ianya Abu Yazid, kaifa yu'manu ala asrarillah man lam yuhsinil muhafadhata ala adabi syariah. Bagaimana bisa dipercaya terhadap rahasia-rahasia Allah, man, terhadap orang-orang yang tidak bagus ia akan menjaga terhadap adab-adab syariah. Bagaimana bisa kita percaya bahwa Allah menitipkan rahasia-rahasianya kepada seorang laki-laki yang dia tidak bisa beradab, menjaga adab-adab agama, meludah aja sembarangan. Begitu. Wa qala al-Junaid rahimahullah, berkatalah oleh Junaid rahimahullah, kullu turuqi masdudatun. Kullu turuqu masdudatun. Mana nih? Kullu turuku masdudatun illa ala man iqtafa asara Rasulullah. Ini illa kayaknya. Bermula setiap jalan itu tertutup kecuali alaman kepada orang-orang iktafa yang mengikuti ia asar Rasul, akan bekas Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekas jejak. Semua orang tertutup. Semua jalan itu tertutup kecuali terhadap orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi jalan menuju Allah itu tertutup, melainkan harus melewati apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala Sahal bin Abdullah, berkatalah oleh Sahal bin Abdullah rahimahullah, la mu'ina illallah, tidak ada yang menolong kecuali Allah, wala dalila illa Rasulullah, dan tidak ada dalil, tidak ada penunjuk kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal kecuali takwa, wala amala illa sabru alaihi, dan tidak ada amal kecuali bersabar di atasnya takwa. Sampai di sini sudah panjang banget. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon kritik dan saran kalau ada kesalahan-kesalahan pemahaman untuk diluruskan. Ini masih dalam rangka belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.